Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Husni Mubarak, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Studi Kasus tentang model tutor sebaya terhadap hasil belajar matematika pada pembelajaran daring di kelas 5 SDN 4 Miling. Perkenalkan, nama saya Nur Syiful Aliyah, NIM 1813300000213 dari kelas 6 PGSD A7 dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Nah, adanya pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh layanan kesehatan dan sosial, terutama pada dunia pendidikan. Pembaharuan kebijakan dilakukan dengan mengubah metode pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring. Nah, berdasarkan hasil evaluasi belajar di kelas 5 SDN 4 Ngiling, Pecangaan Jepara, guru mengalami permasalahan dalam peningkatan hasil belajar matematika. Siswa mengalami kejenuhan serta minim pemahaman pada beberapa materi. Jaringan internet yang bermasalah dan kurangnya pendampingan orang tua juga menjadi salah satu permasalahan dalam pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan banyaknya orang tua yang sibuk bekerja serta minimnya pengetahuan. Ini dibuktikan dengan rekap nilai PAT tahun 2020-2021 yang masih di bawah KKM sebesar 63,3 dari nilai rata-rata peserta didik. Berdasarkan wawancara dengan guru, penggunaan metode pembelajaran daring hanya melalui WhatsApp Group dengan penjelasan video dari guru dan YouTube, tanpa ada metode lain dalam pembelajaran daring. Nah, dari permasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan model tutor sebaya pada pembelajaran daring matematika di kelas 5 SDN 4 Ngiling, dan bagaimana pengaruh model tutor sebaya terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas 5 SDN 4 Ngiling saat pembelajaran daring. Untuk tujuannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan model tutor sebaya pada pembelajaran matematika secara daring, dan untuk mengetahui pengaruh model tutor sebaya terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas 5 SDN 4 Ngiling saat pembelajaran daring. Nah, ini ada beberapa penelitian terdahulu. Di antaranya ada Mamat Ahdiat 2015, Tri Ayu Anistiani dan kawan-kawannya tahun 2018, ada Nurmala dan kawan-kawannya tahun 2016, ada Masub Ibrahim dan kawan-kawannya tahun 2020, dan terakhir ada Yuliana Puspitasari, Rahmat Rais, Kiswoyo tahun 2019. Nah, dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa model tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih model pembelajaran tutor sebaya itu. Model pembelajaran tutor sebaya perlu diterapkan sebagai model pembelajaran karena di dalam pembelajaran ini tidak ada persaingan antara peserta didik atau kelompok, melainkan mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dalam mengatasi cara berpikir yang berbeda. Di samping itu, pembelajaran model tutor sebaya dalam pelaksanaannya mampu menciptakan ruang psikologis yang nyaman bagi setiap anggota yang ada di dalamnya. Bantuan yang diberikan oleh teman-teman sebayanya pada umumnya terasa lebih dekat dibandingkan dengan hubungan antara peserta didik dan guru. Nah, hasil belajar matematika sendiri adalah pola-pola perubahan tingkah laku seseorang yang meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, setelah menempuh kegiatan belajar mengajar matematika yang tingkat kualitasnya sangat ditentukan oleh faktor yang ada dalam diri siswa dan lingkungan sosial yang mempengaruhinya. Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidikan yang melibatkan unsur teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita membahas tentang metodologi penelitian. Nah, desain penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara terbuka dan observasi untuk memahami pelaksanaan pembelajaran daring dan pandangan individu secara mendalam terkait pembelajaran daring. Dan penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang studi kasus model pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika di kelas 5 SDN 4 Ngiling, Pecangaan Jepara. Nah, untuk subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN 4 Ngiling, Pecangaan Jepara, yaitu 5 siswa yang menjadi tutor dan 10 siswa yang dibimbing. Di sini tidak ada sampel ya, karena di kelas hanya terdapat 15 siswa. Nah, untuk metode pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di sini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara saya lakukan kepada guru kelas 5 terkait dengan pelaksanaan pembelajaran daring dan problematika pembelajaran daring di kelas 5 SDN 4 Ngiling. Untuk observasinya yaitu observasi keadaan dan kegiatan proses pembelajaran daring di kelas 5 SDN 4 Ngiling. Untuk dokumentasinya yaitu foto kegiatan peserta didik nantinya dan data nilai PAT peserta didik kelas 5 SDN 4 Ngiling, Pecangaan Jepara. Untuk instrumen pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik pemeriksaan keabsahan data atau uji validitas di sini saya menggunakan pemeriksaan keabsahan data triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Nah, triangulasi di sini menggunakan beberapa teknik yang berbeda dan triangulasi sumber di sini yaitu menggunakan sumber-sumber yang berbeda. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data di sini yaitu saya memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Yang kedua yaitu penyajian data. Bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori. Peneliti ini menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Berdasarkan hal ini, menyajikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian serta deskripsi tentang proses pelaksanaan pembelajaran daring dan pengaruh model tutor sebaya dalam pembelajaran daring dalam pembelajaran matematika. Dan terakhir yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian, yakni tentang proses pelaksanaan pembelajaran daring dan pengaruh penggunaan model tutor sebaya terhadap hasil belajar dalam pembelajaran daring matematika. Nah, kita ke tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pralapangan. Tahap pralapangan di sini yaitu orientasi yang meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu. Penjajakan dan konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan. Dalam hal ini adalah ke SDN 4 Ngiling, Pecangaan Jepara. Nah, maaf, yang kedua yaitu tahap kegiatan lapangan. Tahap kegiatan lapangan di sini yaitu tahap meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian. Nah, peneliti menerapkan pembelajaran daring menggunakan tutor sebaya sebanyak 3 kali pertemuan dengan fokus materi PAT pada pembelajaran matematika. Untuk tahap analisis data yang terakhir yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid dan akuntabel. Nah, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.